Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo menambah lagi kursi wakil menteri. Kali ini diperuntukkan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini pun menambah daftar kursi wakil menteri yang masih kosong di Kabinet Indonesia Maju. Kini sejumlah pihak mempertanyakan urgensi Presiden menambah kursi wakil menteri. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Adapun yang diatur adalah soal posisi Wakil Menteri PPN. Munculnya aturan ini pun menambah gendut posisi Wakil Menteri dalam kementerian. Sebelumnya, Presiden juga telah mengeluarkan aturan serupa di beberapa kementerian. Adapun posisi wakil menteri yang masih lowong ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi BKPM, dan Kementerian PPN Bappenas. Deretan pos wakil menteri yang kosong ini pun menjadi pertanyaan besar, apalagi saat ini negara sedang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19. Apalagi Presiden Jokowi pernah berjanji untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Terkait posisi wamen, sangat jauh dari ruh reformasi birokrasi. Mestinya miskin struktur kaya fungsi. Jabatan wamen justru memperpanjang rantai birokrasi dan membuat gendut. Nah, ini tidak sesuai. Karena itu mestinya Pak Jokowi tidak memperbanyak posisi wamen, apalagi sudah periode kedua. Harusnya membangun birokrasi yang ramping. Karena itu kita tidak setuju penambahan banyak posisi wamen, karena justru memperpanjang birokrasi. Atau di kementerian lain yang sampai saat ini posisi wamen tidak pernah terisi. Tapi ini kok muncul blade, semacam perpres untuk mengangkat dua wakil menteri di kementerian-kementerian tertentu. Ini penting sebenarnya untuk mengantisipasi spekulasi liar bahwa ini tidak lebih dari sekedar politik akomodasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, tapi tidak kepada kelompok yang lainnya. Yang kedua, ini sangat terkait dengan kampanye reformasi birokrasi yang sering kali kita dengar dari Presiden. Hampir setiap saat Presiden selalu mengatakan bahwa birokrasi harus ramping supaya bisa bekerja secara cepat dengan maksimal. Kan publik bertanya, dengan penambahan wakil menteri di sejumlah kementerian, apakah ini yang disebut dengan reformasi birokrasi? Hingga kini Presiden Jokowi belum memilih siapapun untuk menduduki jabatan baru tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ketika tolak ukur penambahan kursi wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo masih dipertanyakan, pertanyaan lain muncul. Mengapa jabatan wakil menteri yang ditambah Presiden Jokowi sejak akhir 2020 itu tidak segera diisi dan terkesan sengaja dibiarkan lowong? Benarkah jabatan itu untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu? Kita akan mengulasnya bersama pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Fitri. Ya, Mas Adi, apa Anda mencermati ada kondisi yang mendesak sehingga kemudian harus menambah besar struktur birokrasi dengan menambah kursi wakil menteri? Ini yang justru menjadi pertanyaan publik soal posisi wakil menteri yang belakangan sudah mulai dikeluarkan perpresnya. Kan publik sudah tahu bahwa ada sekitar 7 kementerian yang posisi wamennya sampai saat ini masih kosong. Dan dalam waktu yang cukup lama belum terisi. Ini kemudian ada perpres baru semacam blade yang mengangkat 2 posisi wakil menteri. Ya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kok yang lama tidak ada isinya, justru malah menambah posisi yang baru. Ini yang kemudian menjadi teka-teki yang selalu mengaitkan soal penambahan posisi wakil menteri ini dikaitkan dengan isu reshuffle yang belakangan ini cukup kencang. Seiring dengan maksudnya Partai Amanat Nasional menjadi bagian dari koalisi pemerintah plus, ada isu juga akan dibarengi dengan pelantikan Panglima TNI yang baru. Ini yang kemudian dugaan-dugaan itu, sehingga ini berbarengan dengan tentu juga akan kepentingan politik akomodasi pihak-pihak tertentu yang akan dirangkul dalam bagian dari untuk mengakselerasi kepentingan politik Jokowi. Itu yang pertama.
Yang kedua justru publik bertanya, bagaimana dengan janji politik presiden yang terkait dengan reformasi birokrasi. Birokrasi itu dipangkas, jangan terlampau gemuk, sehingga bisa melakukan kerja-kerja yang jauh lebih efektif dan bisa kerja cepat. Ini bukan efisiensi birokrasi yang terjadi. Justru malah sebaliknya, posisi penambahan wakil menteri ini justru akan membuat postur birokrasi kita itu jauh lebih gemuk, yang dikhawatirkan juga tidak akan terlampau signifikan membantu kerja-kerja menteri. Ya, Mas Adi, mengenai posisi wakil menteri yang memang betul sampai saat ini masih ada yang kosong dan belum kemudian diisi, apakah ini juga sebetulnya menggambarkan bagaimana antara kebijakan ini kontradiktif dengan urgensi posisi wamen itu sendiri? Ya betul, karena selama ini kan posisi wamen selain dikritik oleh publik, urgensinya tidak terlampau penting, posisi wamen juga kan tidak pernah kelihatan apa yang sudah dilakukan untuk membantu mengakselerasi kerja-kerja menteri. Tidak ada kerjanya, tidak ada reward and punishment, tiba-tiba kemudian ada penambahan wakil menteri. Jadi wajar kalau kemudian publik itu gaduh. Ini untuk apa lagi sih gitu ya. Apalagi misalnya ini juga dikaitkan dengan postur keanggaran nanti. Di tengah kondisi pandemi kita yang memang persoalan ekonomi kita menjadi problem, tentu penambahan posisi wamen ini disorot pada sektor anggaran yang publik juga tidak akan menutup mata persoalan itu. Karenanya saya kira Presiden, pemerintah perlu menjelaskan soal wakil menteri ini kenapa ditambah sementara yang lama belum diisi. Jangan sampai ada kesan, ada akomodasi pada satu kelompok politik tertentu, tapi kelompok-kelompok politik yang lain yang tidak diakomodasi. Ini penting untuk menjaga suasana hati dan soliditas. Oke, Mas Adi, mengenai hal ini, jadi menurut Anda jabatan wakil menteri ini antara kebutuhan dan jatah politik mana yang lebih dominan? Dua-duanya sangat dominan dan sangat kentara. Karena jelang isu reshuffle ini, tentu banyak kepentingan-kepentingan politik yang coba untuk diakomodasi. Salah satu posisi yang dinilai cukup strategis adalah posisi wakil menteri, Fitri. Dan itu prestisius ya, terutama pihak-pihak yang satu saat ini dinilai punya kontribusi terhadap Jokowi, yang kedua juga pihak-pihak yang belakangan mulai akan dirangkul gitu ya. Entah siapa orangnya, tentu presiden yang punya hak prerogatif. Cuman kan yang menjadi pertanyaan publik, kalau dua menteri yang baru di PPN dan Bappenas ini dilantik bersamaan dengan reshuffle misalnya, bagaimana dengan posisi wamen 7 orang yang kemudian saat ini juga belum ada isinya? Justru mereka itu justru jauh lebih urgen. Menteri kan misalnya mereka wamen di perindustrian, di UMKM, itu kan juga terkait dengan ekonomi. Ada kesan penganaktirian ya dalam tanda kutip posisi wamen. Giliran Bappenas, giliran PPN kemudian dikebut, tapi soal wamen yang lain kok tidak. Jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial dan politik di kalangan kementerian, sehingga mengganggu ritme kerja-kerja yang akan datang. Oke, Mas Adi, selama ini menurut Anda sejauh mana kontribusi wakil menteri terhadap efektivitas dan efisiensi dari pemerintahan? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan pengamat politik Adi Praitno dan telah bergabung bersama kami Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretariat Negara. Selamat malam, Mas Valdo. Ya, selamat malam Mbak Fitri, Mas Adi. Baik, Mas Aldo, Perpres soal wamen ini sudah terbit sejak akhir 2020, namun sampai sekarang masih ada kursi wakil menteri yang masih dibiarkan lowong. Bahkan kemarin Presiden justru menambah lagi kursi wakil menteri. Apa alasannya? Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam. Memang dalam perspektif secara umum, kita ambil contoh Kemendikbud lah ya. Itu memang tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah dalam struktur keorganisasiannya gitu. Karena memang ada Perpres digabungkannya 2 kementerian, contohnya untuk Didikbud, contohnya aja ya sebagai contoh. Nah memang Perpres baru ini memang mengatur tentang bakal adanya posisi wakil menteri untuk mendampingi Pak Menterinya. Nah dari secara keorganisasian tidak ada yang berubah dan memang disahkan untuk Kemendikbud contohnya memang karena ada digabung Ristek. Nah, apabila kita berbicara tentang soal posisi wamen atau wakil menteri, itu menjadi hak prerogatif dari Bapak Presiden. Dan judgement dari Bapak Presiden, apakah kementerian tertentu butuh posisi wakil menteri atau tidak. Gitu. Jadi memang
ini dikembalikan lagi dengan kebutuhan dan judgement presiden gitu, tidak jauh-jauh dari situ, karena kan memang Mas ini Faldo? struktur yang membantu presiden. Oke, ini tetap mengundang pertanyaan dari publik. Apa sebetulnya tolak ukur presiden sehingga harus menambah jabatan wamen? Apakah karena memang adanya kebutuhan atau ingin mengakomodasi kepentingan politik tertentu? Ya, yang paling tahu tentu Pak Presiden tentunya gitu, karena memang slot itu memang sesuai dengan judgement dan memang Pak Presiden yang tahu. Nah, terkait dinamika yang berkembang gitu atau pandangan bahwa ini mengakomodir segala pihak, ya silakan saja, tidak masalah. Tapi yang paling penting struktur yang dibentuk oleh tim pemerintahan pastinya untuk memfokus kepada kerja-kerja yang sedang ada di kedepan kita. Contohnya sekarang COVID dan sebagainya makin baik. Mas Faldo, mengenai dinamika sendiri, komunikasi presiden dengan parpol-parpol diketahui sangat dinamis. Apakah posisi wamen ada kaitannya dengan itu? Ya, yang tahu lagi-lagi Bapak Presiden dan partai politik, Pak. Gitu. Yang jelas dari kita hari ini prioritasnya adalah penanganan pandemi. Semuanya sedang solid, gitu. Kita lihat hasil kinerjanya, tren-tren untuk variabel pandemi turun semua. Kita sudah lebih baik, walaupun kita harus tetap waspada. Oke, baik. Mas Adi, tanggapannya? Ya, saya kira Mas Faldo statement-statementnya cukup normatif. Ya, takut sekali memberikan bocoran ke kita ini, padahal itu yang ditunggu. Kalau tidak ada bocoran apapun dari istana, maka selama itu juga publik akan selalu berspekulasi soal penambahan dua wakil menteri ini. Karena satu sisi kalau misalnya diniatkan untuk menunjang kinerja menteri, kan kita bertanya, Menteri Pendidikan Ristek-Dikti itu justru merupakan kementerian yang sangat membutuhkan posisi wamen. Kerjaannya banyak tentang pendidikan, tentang kebudayaan, tentang riset, dan lain-lain. Apalagi misalnya Pak Menteri saat ini itu sering menjadi bulan-bulanan kritik publik karena dinilai tidak sensitif, kebijakannya banyak yang kontroversial. Atau ketika ada alasan ekonomi misalnya, Menteri UKM, Perindustrian tentu butuh wamen yang segera diisi yang selama ini kosong untuk mengakselerasi recovery ekonomi kita di tengah pandemi. Kan pertanyaannya adalah dua wamen ini kan di PPN dan di Bappenas. Orang bertanya dan kemudian menanggap ini juga kepentingan ekonomi. Tapi wamen yang lain kok tidak diberikan. Nah, disitulah yang sebenarnya kemudian menjadi tanda. Nah, yang saya khawatir nih, Fitri, yang kedua, karena dengan masuknya PAN misalnya, ada menteri-menteri yang sudah menjadi koalisi Jokowi itu merasa ingin perlu ditambah sebenarnya jabatan politiknya atau kue politiknya. Maka posisi wamen itu kemudian disediakan buat mereka. Baik, Mas Faldo, tanggapannya seperti apa? Ya, kalau tadi Bang Adi bicara soal Kemendikbud, gitu Mas Adi, itu memang aturan baru Mas, dan itu digabung, dan perpresnya pun baru gitu. Ya, tapi yang sekali lagi yang kami ingin sampaikan, ini adalah judgement-nya Pak Presiden gitu. Jadi nggak serta-merta juga terkait yang Mas Adi bilang tadi gitu. Jadi kalau untuk Kemendikbud ingin kami luruskan bahwa memang ada perpres baru dan memang harus ada gitu. Tapi struktur koordinasinya tidak berubah. Mas Faldo, pemerintahan hanya memiliki sisa kerja 2,5 tahun. Apa yang bisa diharapkan dari seorang wakil menteri dengan sisa kerja yang cukup sempit? Ya, dengan adanya beberapa posisi, adanya UU yang baru, perpres yang baru, tentu kita ingin berbicara tentang bertahan sampai menit-menit akhir dalam menghadapi pandemi ini. Kita melihat hari ini trennya bagus, mudah-mudahan akan terus bagus. Pertarungannya belum selesai, kita harus terus waspada, kita perlu bangkit untuk ke depan dan kita melihat arahnya sudah semakin baik gitu. Nah, dan tentu kita butuh dukungan juga dari masyarakat semuanya, dari tim yang solid, dan kita lihat hari ini semuanya bekerja dengan baik, tren-trennya bagus semua. Jadi tim yang ada sekarang sangat solid dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menuntaskan pandemi ini, bertahan sampai menit-menit akhir, dan slot itu dibuka aja, tergantung judgement Presiden. Sekali lagi, terima kasih. Bagaimana kontribusi Wakil Menteri terhadap efektivitas dan juga efisiensi pemerintahan. Baik, terima kasih Mas Faldo dan juga Mas Adi telah berbincang bersama kami malam hari ini.